Kita kalau promo kan kita nonton film dulu sebelum penonton. Kita Tapi cara buat aku nginget-ngingetnya lagi tuh, aku nggak ada nonton filmnya lagi, aku nggak ada buka skrip yang lama, tapi aku coba ngadek pendekatan lagi sama omomnya, maksudnya bangun chemistry lagi. Kalau misalkan sama omomnya, udah pasti aku jadi Ika. Apa? Yang paling gampang ngeblend masuk karakter siapa? Paling gampang ngeblend masuk karakter Pak De lah. Maaf Om Jegel, jangan nonton ya. Kenapa, Ade? Ika? Gak apa-apa, karena aku sayang Pak De aja. Makanya aku pilih Pak De. Mungkin ada kesamaan ya. Setelah kemarin ini, saya dan Nika ada kesamaan, kita belum pernah merasakan kasih sayang Bapak. Bapak saya meninggal ketika saya masih kecil. Ika juga begitu, ketika kecil udah nggak merasakan Bapak. Jadi kalau boleh cerita sedikit yang lalu ya, kita kalau promo kan kita nonton film dulu sebelum penonton kita masuk. Saya sama Ika gitu duduk pelukan gitu, nangis sendiri berdua gitu. Seneng sih, soalnya kalau untuk yang ini karena aku agak ragu juga, aku takut gitu. Jadi setelah aku ngelihat ternyata oke, bagus. Tapi Karena dia kan semakin dewasa ya. Waktu itu kan masih umur 6 tahun, baru mau 7 tahun bahkan. Eh, Dia main sesuai dengan arahan. Kalau sekarang kan dia udah mulai, oh, gue kemarin karakternya begini-begini, dia udah mulai ada apa ya, ada rasa di situ. Gue berhasil nggak nih ya? Dan menurut saya keren banget. Ketika dia udah merasa seperti itu, keren banget. Sharing soal karakter, acting. Bagus banget, bagus banget. Gini, saya kan bukan juga saya kan otodidak juga. Tapi saya merasa bahwa ketika saya bermain dengan seseorang, saya harus terpancing. Nah itu menurut saya ketika sama dia saya terpancing untuk bisa bermain, bisa mengimbangi. Perasaan saya hanya itu aja. Dan menurut saya dia semakin matang lah ya. Terus itu Ade untuk main ini kan kayak yang kedua kali dan ini yang pertama dari adaptasi menjadi film asli gitu. Ya, banyak hal yang ya kita semua sama-sama berpikir ya. Satu yang pertama kan udah kita remix, berhasil baik lagi, bahkan dinyatakan sama yang dulu dibilang ini the best dari 10 penampilan dari semua remix, dari 10 negara the best kita, yang ketujuh kita. Nah, apalagi sekarang terus kita buat sendiri, beban ininya lebih besar lah ya. Tapi alhamdulillah, itu yang seperti tadi saya bilang bahwa ketika film ini sebuah kerja kolektif dan itu tercapai banget. Makanya tadi saya bilang setiap mau adegan kita ngumpul tuh. Misalnya adegan saya sama Ika, misalnya kita ngumpul sama sutradara. Ini gimana? Kita mau bikin kayak gimana? Gini. Oke, baru latihan. Habis itu baru di take kayak gitu. Jadi memang lebih apa ya? Lebih hati-hati ya, lebih bertanggung jawab banget kita buatnya sih. Karena ya memang ada beban yang udah kita nge-remix, yang pertama sukses banget. Yang lain tuh kayaknya nggak sampai 2 jam deh. Kita 2,5 jam kemarin. Miracle in Cell Number 7 2,5 jam dan dapat 5 juta penonton. Anda bayangin nggak kalau itu 1,5 jam? Karena berkurang kan, waktu tayangnya berkurang kan ketika 2,5 jam. Jadi wah itu buat kita menjadi apa ya, beban mental banget gitu. Terus nangis-nangis lebih banyak atau mesti nangis-nangis sampai sedih-sedihan? Ada deh. ada deh. Tapi gini, menurut saya ini lebih menyentuh ya. Karena makanya tadi saya bilang ini di other side sih ya. Cerita lain, Pandangan lain. pandangan yang lain dari itu yang saat itu gitu. Jadi ya karena kita membicarakan semua lebih detail, mungkin
Ya, jadi menjadi lebih menyentuh sih, lebih menyentuh. Udah punya kaul lagi Kak? Ya, Kaul lagi Kak kalau nyampe berapa baju apa dan kan biasanya gini, biasanya di situ. Tapi kurang ajar yang kemarin tuh yang Kang Mak, yang lainnya bareng-bareng di sini kan aku pas di Makassar. Udah gitu aku di bawah kan ke yatim piatu kan gitu. Mereka bingung dipikir gua gila kali. Ini ngapain sih pakai pakaian gini? Balik ke itu. Jadi ya memang kayak gitu, lebih biasanya kita kaulnya itu ketika udah mulai waduh kayak gini buat semangat kita terus gitu. Nah, ayo kalau sampai sekian mau apa, sampai sekian mau apa. Biasanya nggak cuma sekali. Cuman yang bener-bener disiarin kan yang besarnya. Tapi juta mau ngapain nih, sejuta gitu misalnya. 2 juta mau ngapain nih, gitu. itu kayak malah bikin semangat juga ya Pak De ya. Iya, semangat. Karena kan kita kan promo kan. Sama syuting ada cerita-cerita lucu nggak Pak De? Kenapa? Sama syuting yang kedua ini ada cerita-cerita lucu gitu. Selain asal istri. 2 itu orang yang benar-benar saya genjot. Regen misalnya. Regen nggak ada yang, bahkan ketika Regen dulu menang, harusnya jadi MC kan. Tapi karena Regen dianggapnya kurang begitu ini, saya aja yang ngotot. Dia nggak jadi MC waktu itu. Tapi 2 tahun kemudian, setahun setelah itu, 2 tahun kemudian, bahkan Panji aja meluk saya. Lu tuh kalau menilai seperti apa sih? Gila lo Regen lo. Lu dulu ngelawan gua. Kayak gitu loh. Ya mungkin saya kan dari tadi bilang bahwa saya otodidak, mungkin insting aja ya, insting saya aja. Nah, ketika ketemu lagi ya udah kayak gitu. Biasanya bercandanya mereka kurang ajar sama saya. Kadang-kadang, Ndro, si Regen ngomong, enak aja lu. Gila lu Ndro. Itu misalnya gitu, bercanda ya. Anak-anak itu kalau bercanda kayak gitu. Yang ngangkat-ngangkat untuk supaya nggak kebablasan kan pasti ada durasi-durasi juga tuh. Iya. Ya, makanya komedi itu kayak angin ya, berubah, mengalir. Biasanya kalau udah kayak gitu mereka lebih aktif untuk komedinya. Tapi saya yang jagain. Biasanya fungsinya kayak gitu sih, saya yang jagain. Udah kelar di situ aja, jangan diterusin lagi kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Ya guys, guys. Bro and sis, Gen Z banget ini. jangan lupa untuk nonton The Second Miracle in Cell Number 7 kapan? Tanggal 25 Desember 2024 di bioskop. Jangan nonton bajakan. Jangan dong. Oh, udah hari gini masih bajakan. Ya malu. Jangan lupa 25 Desember 2024 mulai The Second of Miracle in Cell Number 7. Insya Allah keren banget karena sutradara sama produser sana aja udah mulai wis. Ini kayak gini nih, ada sedikit bercanda kita ya. Yang lalu kan sutradaranya bilang, wah jadi kepengen remix ini gitu. Saking lengkapnya tuh, pengen remix ini. Nah mungkin ini juga Falcon bikin ini supaya sutradara sana remix yang ini. Kayak gitu, keren kan? Terima kasih. Vina. Ya, mungkin perbedaan dari yang pertama yang sehari ini apa mungkin Pak dari film kita? Ini lebih berbicara kenapa begini, kenapa begitu, gitu. Itu perbedaannya. Kalau yang dulu itu seperti itu, maka ini lebih kenapa sih kok begini, kenapa sih ini. Contoh aja sedikit. Kenapa seseorang yang Down syndrome kok bisa punya anak? Nah, contoh aja dikit gitu. Dari karakter Pak Ade sendiri, apakah ada perbedaan juga? Oh enggak, Kak. Saya tetap Forman, saya tetap orang yang dijagokan lah di sel kayak gitu. Oleh karena itu semuanya justru kemudian si Ika ini kemudian menjadi dekat sekali dengan saya gitu. Karena apa? Karena ya saya yang bahkan bapaknya aja segen banget sama saya kayak gitu. Kayak gitu sih, tetap seperti itu.
Cuma ini ya lebih kepada karena saya kan tahu cerita sebenarnya dari ini gitu. Itu kan komedi dengan kesedihan itu gimana Pak? Apakah sulit atau gimana Pak? Eh, Sulitnya di patah-patahannya ya, di patah-patahannya memang. Eh, saya nggak berani ngomong ini karena yang pertama juga gitu, kita ini nggak ya, berhasil nggak ya. Ternyata sukses patahan-patahannya. Tapi memang kita sulit ngeduga kalau belum lihat ininya. Jadi kalau menurut saya ini lebih apa ya? Kalau menurut saya sih ya lebih menyentuh. Kalau menyentuhnya ya lebih menyentuh. Tadi lebih milih penonton itu tertawa apa lebih memilih penonton terharu nangis gitu? Nggak memilih dua-duanya, saya lebih memilih sukses gitu. Karena gini, ketika dua itu digabungkan, nggak bisa kita berpikir yang mana yang lebih bagus gitu. Dan tadi yang saya bilang makanya kan patahnya di mana? Karena suksesnya di patahannya itu gitu. Ya, jadi kalau menurut saya, buat saya ya, saya nggak pengen sukses lucunya, lebih sukses lucunya atau lebih sukses sedihnya, tapi saya lebih kepingin bahwa ini sukses gitu. Artinya apa? Artinya berarti usaha kita untuk membuat lucu dan sedih gitu, itu tercapai gitu. Iya, iya pasti kebuat. Apalagi ini, kalau yang pertama kan kita kayak dilepas ya, peran-peran sutradara, bahkan kita nggak ditemani sutradara waktu workshop gitu. Kalau ini kan enggak, kita ini bodoh-bodoh ini kita deg-degan banget yang ini lebih deg-degan dari yang pertama karena yang pertama udah yang kita tiru yang kita remake sukses, kita nge-remake sukses juga. Nah, ini deg-degan nih. Makanya kita setiap adegan, makanya tadi saya bilang setiap adegan loh ya, setiap shot itu kita selalu ngumpul dulu kita ngomong ini gimana waktu itu gimana ya gini benar-benar kita pikirin banget. Pak, mungkin boleh bahas soal hasil ulas nggak Pak? Soal hasil ulas yang lagi cerai katanya Pak. Kenapa? Hasil ulas cerai mungkin boleh saya sahabat seperti apa Pak? Gini ya, hubungan dua manusia itu hanya dua orang itu yang tahu dengan Tuhan. Saya hanya kepengen bilang bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi tidak jodoh atau pendek jodoh atau panjang jodoh itu kita, bukan Tuhan. Jadi seyogianya kita bisa sama-sama saling kompak, saling mengerti, saling memaafkan untuk bisa memanjangkan jodoh kita. Karena menurut saya itu sebuah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena ini saya Islam ya, jadi ketika kita kawin, itu saya bukan berjanji pada istri saya berjanji pada Tuhan. Makanya dibilang akad, kayak gitu kan. Nah itu, saya hanya kepengen bilang, saya nggak bilang bahwa wah mentang-mentang lo juga berpisah karena mati, saya nggak bilang itu. Kebetulan saya sukses gitu aja, sampai dengan maut yang memisahkan kita. Tetapi gini, jodoh itu percayalah Tuhan yang atur. Tetapi ketika jodoh panjang, jodoh pendek atau tidak jodoh, itu kita. Sebaiknya kita bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Tapi Astrid sendiri pernah cerita nggak dari Astrid? Belum pernah. Tapi tipsnya seperti apa sih Pak? Kenapa? Di rumah tangga buat para misalnya. Saya nggak berani ngomong, makanya tadi saya awali dengan hanya dua orang itu yang tahu dan Tuhan. Saya nggak berani ngomong. Saya emang udah keren, belum tentu juga kan, kayak gitu kan. Saya banyak sekali badainya, banyak sekali. Saya manusia biasa yang bukan yang hebat-hebat amat juga gitu ya. Saya dibilang bengal juga bengal gue sebagai laki gitu kan. Tapi bahwa itu tanggung jawab saya kepada Tuhan ketika saya sudah berjanji kepada Tuhan. Itu sih saya kepengen ngomong itu sama teman-teman. Oke, baik. Oke, kasih ya. Semuanya satu pertanyaan Pak. Ya, aku kan bilang tuh, ini urusan dua orang kita nggak tahu apa yang
Ya buat aku ini aja. Sebetulnya sih lebih buat yang laki ya kalau aku. Kita janji pada Tuhan. Kalau boleh ingat janji itu, usahakanlah untuk bisa menepati janji itu kepada Tuhan. Itu aja. Sempat kaget berarti mendengar kabar. Menjadi tidak ya, karena sekarang kemudian banyak sekali hal-hal seperti itu gitu. Gitu. Tapi sempat tahu nggak sih kalau mungkin Tapi kagetnya gini loh, aku tahu keluarga itu seru-seru banget, senang banget karena suaminya tuh dulu satu kantor sama mantuku, gitu. Jadi ya ketika dengar itu, aku justru jujur aja aku berusaha nggak kepingin dengar, nggak kepengen ngomong apa-apa, kalian aja ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi aku kalau dengar hal-hal kayak gitu tuh males gitu. Jadi aduh kenapa ya gitu. artinya sempat tahu rumah tangga Kasirwas dan suami itu romantis atau mungkin gimana? Kenapa? Sempat tahu mungkin rumah tangga Kasirwas dan suami Ya itu keluarga itu senang aja gitu. Setahu aku ya, makanya kan kita gini, tidak ada orang yang tahu apa-apa selain dua orang itu dan Tuhan gitu loh. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak kepengen. Begitu juga bilang katanya, wah Mas Indro gini-gini. Ah, lu nggak tahu aja kan gitu. Seperti apa pada yang pernah kami lalui, apa segala macam. Kayak gitu, hal-hal seperti itu. Gitu. artinya sempat curhat gak sih dari Kasirwas ke Om Indro? Nggak pernah. Nggak pernah. Cuman yang saya tahu bahwa Asri Walas itu suaminya itu dulu pernah satu kantor sama mantu saya kalau nggak salah dulu di Citibank. Oke. Oh mungkin ada kata-kata untuk Kasirwas mungkin untuk sabar atau segala macam. Ya itulah, saya nggak ngerti apa-apa mengenai itu. Saya cuman kepengen mungkin menjadi klise ya, kita pikirin lagi lah. Terutama untuk suaminya Asri Welas yang pernah berjanji kepada Tuhan. Yuk kita pikirkan lagi seperti apa. Kita manusia biasa yang banyak banget salah, banyak banget ya kekurangannya. Yuk kita kaji lagi. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk kalian bisa menepati janji kalian kepada Tuhan. Om Indro kan masih Om penyebab mereka bercerai lagi udah menggugat di pengadilan. Ya saya tahu ada keributan itu, cuman ya itu yang seperti saya bilang, saya tuh kalau dengar kayak gitu tuh kadang nggak kepengen tahu takut saya gitu. Sejak dari kapan Om Indro? Kenapa? Keributan itu sudah sejak dari kapan mungkin? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu dari kapan. Tapi saya dengar itu gitu. Tapi saya kalau dengar kayak gitu tuh malas benar. Saya kepengen nggak usah tahu lah, udah kayak gitu. Kalian aja tadi nanya saya, jadi saya harus ngomong kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Om. Yuk, terima kasih. Thank you Om. Yuk. Audio Jungle.